Hati-hati nak, jangan dekat-dekat situ. Fotonya udah deket, Pak. Lihat, ada ikan. Yang barusan kalian lihat, itu tidak pernah terjadi. Itu bukan video asli, dan itu bukan suara asli juga. Dan orang yang kalian lihat barusan, tidak pernah mengatakan hal tersebut. Tapi mungkin kalian mempercayainya. Dan jujur aja, mungkin itu juga bukan salah kalian. Karena hari ini kita hidup di dunia yang berbeda. Dunia di mana sesuatu yang palsu bisa terlihat lebih nyata dibandingkan kenyataan itu sendiri. Dunia di mana wajah bisa dipalsukan, suara bisa ditirukan, emosi bisa direkayasa, dan kita tetap merasa itu semua real. Dulu kita takut dengan kebohongan, tetapi sekarang kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang dibohongi. Dan selamat datang di era di mana realitas bisa diedit. Saya mau tanya, dan saya ingin kalian jawab. Berapa kali kalian membuka media sosial hari ini? Sekali? Dua kali? 10 kali? Atau bahkan kalian tidak benar-benar menutupnya? Berapa banyak hal yang kalian lihat hari ini? Dari video, berita, komentar, opini, tanpa benar-benar berhenti untuk bertanya, ini benar gak sih? Dan yang lebih penting, berapa banyak dari itu yang langsung kalian percaya? Hanya karena terlihat meyakinkan, terlihat profesional, terlihat viral? Kita hidup di zaman di mana terlihat nyata sudah cukup untuk dipercaya. Bukan terbukti benar, tapi hanya terlihat benar. Dan tanpa kita sadari, kita bukan cuma jadi penonton. Kita jadi penyebar. Kita jadi bagian dari sistem yang membangun realita itu sendiri. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah informasi itu benar atau salah, tetapi apakah kita masih mampu membedakan keduanya? Atau jangan-jangan kita sudah terlalu nyaman hidup di realita yang sudah dikonstruksi. Sebelumnya saya ingin bercerita beberapa waktu lalu pada saat konflik Iran dengan Amerika dan juga Israel, media sosial dipenuhi oleh video perang. Mulai dari ledakan, serangan misil, pidato pemimpin dunia, semuanya terlihat nyata. Seolah-olah kita sedang menonton perang secara langsung dari layar kita. Tetapi ternyata banyak dari itu tidak pernah terjadi. Sebagian video dibuat oleh AI, sebagian lagi adalah manipulasi digital. Dan yang lebih gila, sebagian diambil dari video game, lalu disebarkan seolah itu kejadian nyata. Menurut laporan dari Euronews, selama konflik Iran di tahun 2026, media sosial dibanjiri video perang palsu. Mulai dari serangan misil, sampai kehancuran kota yang ternyata hasil AI dan rekayasa digital. Bahkan para ahli mengatakan, konten seperti ini menyebar ke jutaan orang dan dipercaya sebelum sempat diverifikasi. Bukan cuma itu, laporan lain menemukan video game digunakan untuk mensimulasikan perang. Kemudian diposting seolah itu footage asli dari medan perang. Dan orang-orang tak percaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hari ini AI sudah melewati satu batas penting. Dulu kita bisa mengenali mana yang palsu dan mana yang asli. Sekarang, terlihat nyata sudah tidak bisa dijadikan lagi sebagai bukti. Bahkan dalam konflik ini, ada video pemimpin dunia yang dikira palsu, dan video aslinya yang justru dituduh palsu. Dan realitas menjadi kabur. Jadi masalahnya bukan lagi sekedar teknologi, bukan sekedar AI, tetapi kenapa kita begitu mudah percaya? Kenapa sesuatu yang belum tentu benar bisa langsung kita terima hanya karena terlihat meyakinkan? Dulu, apa yang kita lihat adalah apa yang terjadi.
Hari ini realita bisa dibuat, wajah bisa dibuat, suara bisa ditiru, emosi bisa direkayasa. Dan yang membuatnya berbahaya bukan karena itu palsu, tapi karena terasa nyata. Dan kita tidak perlu teknologi secanggih itu, karena setiap hari kita sudah hidup di dalam kepalsuan. Di media sosial, kita melihat hidup yang sempurna, tanpa kegagalan, tanpa proses, padahal itu hanya potongan kecil yang dipilih dan disempurnakan. Kita tidak melihat perjuangan, kita hanya melihat hasil. Otak kita tidak selalu mencari kebenaran. Otak kita mencari sesuatu yang cepat, sesuatu yang mudah diproses, dan sesuatu yang terasa benar. Dalam psikologi, ini disebut sebagai cognitive bias. Bagaimana cara kerja otak yang otomatis cepat, tetapi seringkali salah. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung percaya informasi yang sesuai dengan apa yang sudah mereka yakini sebelumnya. Dan ini disebut sebagai confirmation bias. Kalau kita sudah punya opini, kita tidak mencari kebenaran, tetapi kita akan mencari kebenaran. Dan bukan cuma itu, emosi memainkan peran yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Sebuah penelitian pada tahun 2026 menemukan bahwa faktor terkuat yang membuat orang percaya berita palsu adalah emosi. Bukan logika, bukan data, dan juga bukan fakta, melainkan emosi. Ketika sesuatu membuat kita marah, kita lebih mudah percaya. Ketika sesuatu membuat kita takut, kita lebih mudah percaya juga. Dan ketika sesuatu yang terasa personal dengan diri kita lebih mudah percaya dan bahkan menyebarkannya. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa emotional arousal dan bias kognitif adalah faktor utama kenapa informasi salah bisa viral. Bahkan, paparan singkat terhadap informasi palsu kurang dari 5 menit sudah cukup untuk mengubah perilaku seseorang tanpa disadari. Jadi, masalahnya bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita kurang pintar, tetapi karena kita adalah seorang manusia. Karena otak kita tidak dirancang untuk mencari kebenaran absolut. Dia dirancang untuk bertahan hidup, untuk cepat mengambil keputusan, dan untuk merespon emosi. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita marah, yang membuat kita takut, yang terasa ini pasti benar, mungkin itu justru momen di mana itu harus paling berhati-hati. Lalu, menurut berbagai studi, rata-rata orang terpapar ribuan konten setiap harinya. Lebih banyak dibandingkan yang bisa diproses oleh otak kita. Yang menjadikan otak kita akan kewalahan. Dan masalahnya, kita tidak punya waktu untuk memverifikasi semuanya. Tidak mungkin kita cek satu persatu, dan juga kita tidak mungkin akan menelusuri semua sumber video tersebut atau konten tersebut atau berita tersebut. Jadi apa yang akan kita lakukan? Otak kita akan menyederhanakannya. Kita tidak lagi bertanya, ini benar atau tidak, tetapi kita akan bertanya, ini cepat dipahami atau tidak? Ini sesuai dengan apa yang kita percaya atau tidak? Dan akhirnya, kita hanya punya dua pilihan sederhana, percaya atau abaikan, tanpa verifikasi dan tanpa refleksi. Dan seringkali yang kita percaya bukan yang paling benar dan juga bukan yang paling akurat, tapi yang paling cepat kita terima, yang paling mudah dicerna, yang paling cocok dengan emosi kita, dan yang paling sesuai dengan keyakinan kita. Dalam dunia yang terlalu penuh informasi, kebenaran bukan lagi yang paling kuat, melainkan yang menang adalah siapa yang paling cepat. Dan di titik itu, kita tidak lagi hidup di era informasi, melainkan kita hidup di era kebingungan. Dan dampaknya lebih besar dari yang kita sadari. Informasi palsu menyebar lebih cepat, kepercayaan mulai hilang, kita ragu pada berita, pada orang lain, bahkan pada diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya tentang informasi. Ini tentang kepercayaan. Apa yang terjadi ketika kita tidak lagi bisa percaya pada apapun.
ketika realita tidak lagi jelas apa yang akan kita pegang. Bayangkan 5-10 tahun ke depan, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang dibuat, apa yang akan kita percaya, dan mungkin kita juga bagian dari itu. Kita tidak selalu berbohong, tapi kita tidak sepenuhnya jujur. Kita menciptakan versi diri kita, dan akhirnya kita sendiri mempercayainya. Hari ini, teknologi bisa memasukkan wajah, memasukkan suara, bahkan memasukkan kenyataan. Tapi satu hal yang masih bisa kita jaga adalah kejujuran kita sendiri. Berhenti sebelum percaya, berpikir sebelum bereaksi, dan berani untuk menjadi nyata. Karena di dunia yang penuh dengan kepalsuan, menjadi nyata adalah keberanian.